Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Semoga di pagi yang cerah ini, pagi menjelang siang ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kembali kita dari Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyelenggarakan pustakawan belajar yang biasanya offline. Hari ini khusus karena ada permintaan untuk menggunakan Zoom. Jadi alhamdulillah kita bisa dari perpustakaan bisa memfasilitasi kegiatan ini yang dimana akan disampaikan oleh Mas Hakim. Oleh-olehnya karena masih seger ya, belum lama beliau berkunjung ke Malaysia untuk mengadakan job training ya, perwakilan dari pustakawan UIN Jakarta. Baik, kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan tentunya kita ucapkan selamat kepada Mas Hakim ya yang sudah bisa mewakili pustakawan UIN Jakarta untuk mengikuti job training di Malaysia. Untuk itu kita dengarkan pengalaman-pengalaman yang menarik. Dan sebenarnya ini sudah pernah disampaikan lah ketika pustakawan belajar offline, tapi masih belum banyak gitu ya. Jadi saat ini insya Allah Mas Hakim akan menjelaskan lebih banyak lagi. Untuk itu pada Mas Hakim kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Mario Lisman sudah membuka acara pada pagi hari ini. Teman-teman semuanya kita sharing santai aja ya. Ini sebenarnya sudah diawali waktu itu saat kita pelatihan rapid kill ya. Apa kemarin rapid kill atau apa ya Pak Maria? Ya. Kemarin itu ini Toast and Go. Oh iya, touch and go ya, touch and go. Ya, jadi di sana diminta Pak Agus untuk sharing, tapi ya karena waktunya terbatas, karena memang itu waktunya touch and go, jadi saya batasi saja karena eh, utamanya adalah touch and go. Dan sekarang saya sih berharap masih ada kelanjutannya karena memang banyak yang perlu kita ambil dari eh, hasil dari saya mengikuti on job training di Malaysia. Jadi on job training di Malaysia itu sekilas ya teman-teman semuanya pengantar dan motivasi buat teman-teman itu acara on job training ini pertama dilakukan oleh PLKI Pusat Layanan Kerjasama Internasional UIN Jakarta. Kebetulan ketuanya kan adalah lulusan dari UPM. Nah kan dari itu ada kerjasama MOU. Sehingga sebelumnya udah ada bukan on job training, sebelumnya magang mahasiswa dilanjutkan magang karyawannya gitu. Jadi ini baru yang pertama dan model yang terbaru juga yang dilakukan oleh UIN Jakarta dari Pak Rektor waktu itu dikatakan ini model lain dari benchmarking. Kalau benchmarking kita hanya sebentar saja waktunya, kita hanya mengetahui sekilas dari apa yang kita ingin lihat. Tapi kalau di sini on job training itu kita lebih mendalami, kita lebih mencoba apa pekerjaan yang dilakukan oleh tempat yang kita mau ambil ilmunya begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian semuanya, tahun depan kemungkinan ada lagi. Jadi saya harap teman-teman bisa bergantian untuk mengikuti acara on job training ini. Jadi dipersiapkan kalau ada informasi segera dibuat proposalnya, segera dibuat artikelnya kah atau apa. Nah itu mudah-mudahan nanti juga sama Pak Kapus dibantu untuk dikawal untuk lolos ke proses seleksinya, gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini saya izin share screen ya Pak Mario Lisman ya. Ya, silakan Mas Hakim.
Ini sebenarnya presentasi saya saat di Malaysia, Bapak Ibu. Jadi di Malaysia hari terakhir, sehari sebelum penutupan, saya diminta dan semua peserta on job training diminta untuk presentasi apa yang didapat di selama 10 hari di sana, kemudian apa yang eh, bisa diambil untuk UIN, apa saran yang bisa diberikan ke UPM. Jadi kita saling sharing. Nah, ini yang sudah saya presentasikan, kemarin juga sudah saya share bahwa ini judul yang saya angkat, peningkatan layanan perpustakaan melalui pembinaan karakter building, leadership management, dan job motivation di perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, tujuan yang utama saya datang ke sana tentunya saya ingin mempraktekkan apa yang sudah saya dapatkan selama saya di Indonesia, selama saya kuliah, selama saya bekerja. Itu saya pasti ingin mempraktekkan pengalaman saya di sana dan mengambil ilmu yang dari sana untuk bisa kita praktekkan juga. Itu tujuan saya untuk mengikuti on job training. Yang kedua, saya ingin mengeksplor kembali sumber-sumber yang ada di perpustakaan UPM. Apa yang bisa diambil dari mereka, ilmu-ilmunya, metode-metodenya, cara kerjanya, terutama yang berkaitan dengan judul tadi, dengan judul karakter building, leadership management, dan job motivation. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan skill profesional kita sebagai pustakawan, sebagai peneliti, sebagai literasi informasi, kemampuan literasi informasi kita di UIN Jakarta. Gitu. Dan yang terakhir tentunya kalau bisa kita bisa menjalin MOU dengan UPM, kita bisa kolaborasi, kita bikin MOU kolaborasi. Jadi saya pengen dan pihak UPM pun dari perpustakaannya pun kalau bisa akan ada kelanjutannya, akan ada gimana ya? Seterusnya itu ada kelanjutannya dari perpustakaan UIN Jakarta dengan perpustakaan UPM. Baik itu kita bikin MOU, kita bikin on job training khusus pustakawan misalnya, tapi kita katakan dengan bahasa yang lain supaya bisa disetujui misalnya. Saran dari misalnya Pak Halim waktu itu bikin aja short course 3 hari atau 5 hari atau seminggu pustakawan UIN Jakarta ke UPM misalnya, itu tentang fokusnya mau kemana, oh mau ke literasi informasi, oh mau ke arsip, kan di sana juga ada bagian arsip. Nah, itu bisa kita short course namanya. Nanti tahun depan kita usulkan kegiatan itu, kita bisa ke UPM gitu. Soalnya ditunggu kemarin sama orang perpustakaan UPM, karena lantai 3 ruang koleksinya sedang diperbaiki yang paling atas itu. Jadi mereka cuma 3 lantai, sedang direnovasi. Saya sama sekali nggak boleh ke atas. Itu SOP-nya mereka. Ngintip pun kita nggak boleh gitu. Ngintip pun kita nggak boleh. Jadi April insya Allah selesai. Kalau bisa nanti kita bisa berkunjung ke sana. Kalau memang ada waktu, kesempatan, biaya, segala macamnya kita persiapkan. Kemudian tujuan yang dari proposal tadi juga saya tentunya ingin meningkatkan kualitas perpustakaan kita, meningkatkan layanan kita di perpustakaan dengan mengembangkan karakter teman-teman yang ada di perpustakaan, karakter pustakawan kita, karakter positif teman-teman kita semuanya. Jadi termasuk saya juga ya teman-teman, bukan berarti saya punya karakter yang bagus, tapi saya juga melihat di sana di UPM karakternya seperti apa, pembinaan karakternya seperti apa, sehingga kita bisa ambil buat saya pribadi dan buat teman-teman pustakawan semuanya, sehingga kita bisa melayani dengan maksimal. Yang kedua, untuk improve kemampuan manajemen kepemimpinan kita di perpustakaan sebagai staf perpustakaan yang baik, yang punya kapabilitas, yang punya kemampuan dalam manajemen. Yang ketiga, untuk meningkatkan motivasi kerja. Jadi kita sering ada dalam titik misalnya kita jenuh di perpustakaan kerja. Maka dari itu kepala perpustakaan kita punya ide mobile, misalnya mobile librarian atau mobile service. Nah, itu bentuk salah satu bentuk juga motivasi kerja, untuk meningkatkan motivasi kerja
staf perpustakaan dan tentunya harus selalu dievaluasi. Nah, ini yang bisa kita ambil teman-teman yang belum gini nih, saya share sedikit kembali, diulang supaya kemarin yang nggak datang waktu di lantai 7 bisa tahu juga ya. Jadi yang best practice-nya yang ingin saya ambil dari UPM adalah di sana sudah ada pinjaman pengembalian buku secara mandiri. Tentunya alatnya kita butuhkan. Sebelum alatnya, sistem aplikasi perpustakaannya. Nah, itu yang sudah dipersiapkan di sana. Nah, itu kita juga akan contoh seperti itu. Kita buat dulu sistemnya. Nanti ke depan tentunya kita harus menyiapkan dana untuk alat peminjaman dan pengembalian bukunya. Kemudian yang kedua di sana ada perlombaan, ada pertandingan setiap tahunnya, tiap-tiap unit. Bukan hanya perpustakaan, ada tim SDGs mereka gitulah ya, katakanlah tim SDGs mereka, mereka mengadakan perlombaan misalnya eh, unit terbersih, unit ter eh, terkreatif, unit ter apalagi misalnya mereka menggunakan recycle atau reuse barang-barang. Nah, itu Green Campusnya mereka begitu. Itu mereka ada kompetisi seperti itu antar unit, tidak hanya pustakawan. Tapi untuk yang perpustakaannya pun ada namanya pojok baca di sana. Pojok bacanya itu eh, setiap unit bukan hanya perpustakaan pojok bacanya, tapi di setiap unit punya pojok baca. Misalnya di unit akademik, di unit kemahasiswaan itu ada spot-spot baca. Nah, itu yang mungkin akan nyambung dengan yang kita punya tuh ya, spot baca yang kemarin kita di spot baca yang di mana yang udah kita dari Touch and Go. Kemudian yang ketiga ada aplikasi pelatihan yang dimiliki oleh UPM untuk seluruh staf, bukan hanya pustakawan. Tapi di perpustakaan sendiri ada bagian khusus corporate dan pelatihan namanya. Bagian corporate dan pelatihan untuk mengelola pelatihan-pelatihan baik internal eksternal, staf perpustakaan, terus pembagian pelatihannya, pemerataannya, rekapnya itu ada bagiannya tersendiri. Nah, itu yang saya juga mungkin bisa kita kita praktekkan nantinya di Win Jakarta. Dan untuk dari Win Jakarta ke UPM, UPM ini masih belum open access repositorinya, jadi masih terbatas. Mereka tidak mengupload seluruh file full text seperti Win Jakarta yang sudah dilakukan. Kemudian eh, mereka kaget dengan Win Jakarta yang gedungnya saya ceritakan ada 7 lantai, stafnya cukup sedikit. Di sana mereka 3 lantai, ada wing A, wing B, ada blok A, blok B gitu ya. Cuma 3 lantai, stafnya ada 150 orang, 155 kalau nggak salah. Jadi pustakawannya ada kurang lebih 50-an. Kemudian pustakawan pembantunya itu ada 100. Jadi banyak bagian-bagian dan banyak staff sehingga mereka lebih fokus gitu ya pekerjaannya. Tapi di kita, pas saya ceritakan di sini, wah, satu orang bisa mengerjakan berbagai macam bagian di sana. Satu orang bisa mengerjakan digitalisasi, bisa mengerjakan yang lain. Nah, itu mereka cukup kagum, salut juga, tapi ya seperti itu. Jadi dengan limit staff yang limit tapi punya kemampuan bekerja multitasking itu yang kita miliki di UIN Jakarta dibandingkan di UPM. Tapi di sana pun mereka juga ada rolling setiap 3 tahun atau 4 tahun sekali. Jadi setiap bagian-bagian kemarin pun baru 6 bulan mereka ada yang pindah bagian dari bagian corporate pelatihan ke bagian sirkulasi, sirkulasi ke bagian yang lain.
Nah, tentunya ini yang saya inginkan untuk UIN Jakarta bisa merubah sistem untuk dapat melakukan pinjaman pengembalian mandiri dengan sistem perpustakaan yang baik, baru bisa kita lakukan pinjaman pengembalian mandiri. Kemudian yang kedua, saya ingin punya tim atau ya satu dua orang atau kita sama-sama saling menjadi tim semuanya saling menjadi pengontrol bagian pelatihan. Jadi tim monitor pelatihan untuk diri kita sendiri dan untuk teman-teman semuanya. Jadi kita saling mengingatkan. Saya sih berharapnya nanti sudah saya buat juga Excel-nya untuk rekap pelatihan. Kita sih setahun ini kita udah mengikuti pelatihan apa saja, kemudian berapa jam pelatihannya. Nah, itu mereka ada target namanya CPD kalau di sana. CPD itu JP kalau di kita. Jam pelajaran atau jam pelatihan gitu ya. Nah, itu mereka punya target dalam satu tahun 18 JP atau 3 hari gitu ya. Nah, itu harus tercapai. Kalau ada yang nggak tercapai, saling mengingatkan. Saling mengingatkan antara kepala-kepala bagian dan staf-stafnya. Begitu. Itu akan saya coba praktekkan. Nanti kita buka buat Excel, kita masukkan ke Drive gitu ya, semuanya bisa saling memantau, bisa saling mengedit kalau memang sudah nambah nih saya pelatihannya, baik internal eksternal, baik Zoom maupun offline, itu nanti bisa dimasukkan. Kemudian saya berharap juga di UIN Jakarta bisa melakukan kompetisi misalnya dalam ulang tahun UIN, ulang tahun kemerdekaan. Mereka di sana sangat meriah gitu kalau mereka mau mengadakan sampai bahkan bikin nominasi-nominasi karyawan terbaik di universitas, kemudian unit terbaik, unit ter Green Campus, Green Unit misalnya. Itu mereka di sana ada di sisi itu dan memang ada apresiasinya dalam bentuk materi dan UIN Jakarta mungkin bisa kalau menurut saya sih melakukan hal itu tapi ya harus diprogramkan betul-betul atau bermula dari perpustakaan dulu nih, misalnya kita bikin pustakawan terkreatif atau terinovasi tahun ini, nominasinya siapa, nanti kita saling saling pilih misalnya. Nah, itu bisa juga. Itu menurut saya bisa meningkatkan motivasi teman-teman dan berkreasi atau mau melakukan pembaruan-pembaruan. Nah, itu sih. Kalau yang slide mungkin sudah, selanjutnya saya lebih ke kita jalan-jalan langsung ke UPM library-nya, UPM library-nya. Oke, teman-teman. Di sini saya share lagi dari Google. Nah, ini juga teman-teman bisa buka ya. Bisa buka sendiri di websitenya UPM Library. UPM Library ini linknya nih. lib.upm.edu.my. Nah, nanti dipilih di mengenai, ini terlihat ya? Terlihat. Oke, di mengenai diklik, nanti di mengenai ini kita bisa buka di Lawatan Maya atau ini virtual library-nya mereka ada di sini, Lawatan Maya. Memang bahasa mereka kan Melayu ya, kita sebenarnya bisalah memahaminya. Cuman kadang ada beberapa bagian yang memang eh, sulit dan nggak biasa kita dengar. Jadi sambil sama-sama kita belajar. Namun sebelum kita ke Lawatan Maya ini, nanti teman-teman bisa saling buka juga kalau di sini terlalu lemot jaringan misalnya gitu ya. Nanti bisa dibuka juga, diklik tadi Lawatan Maya, nanti akan keluar seperti ini. Ini bisa dibuka 180 derajat. Ini halaman depannya dari UPM Library. Nah, ini yang saya bilang. Di sana ada blok A, blok B. Hanya 3 lantai, 1, 2, 3 lantai. Kemarin lantai tiganya ini lagi renovasi nih semuanya. Di mana di lantai tiganya ini ada 400.000 judul buku di sini. Ya, sebelum ke sini,
sedikit saya bahas struktur organisasi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nanti akan nyambung nih ke bagian yang akan kita lagi boomingkan, GLAM. Ya, jadi di sini ada kepala perpustakaan atau ketua pustakawan, di mana ketua pustakawannya ini, jadi di Malaysia itu, Bapak Ibu dan teman-teman, gelar S1, S2 tidak dicantumkan di nama mereka. Yang dicantumkan hanya gelar S3-nya aja. Karena ini bisa dilihat ya, di sini ada nama-namanya, nggak ada yang pakai gelar, berarti ini belum ada yang S3, termasuk kepala perpustakaannya. Kepala perpustakaannya dari UM, University of Malaya. Mahbub Yusuf, ini ketua pustakawannya, punya 2 wakil. Wakil di sana namanya timbalan ketua pustakawan. Nah, ada 2 wakil. Kemudian di bawah wakil yang pertama ada pejabat ketua pustakawan. Kalau di kita ini pejabat ketua pustakawan ini maksudnya adalah TU. Kepala TU lah gitu ya. Kepala TU-nya, kemudian ada bagian pengurusan sumber digital. Ini untuk yang sumber-sumber digital adanya semuanya di sini. Kemudian ada bagian pembangunan koleksi atau pengembangan koleksi. Di sini layanan teknis lah gitu ya. Kemudian ada bagian sistem dan teknologi maklumat. Nah ini IT dan otomasi kalau di kita. IT dan otomasi. Kemudian ada bagian corporate dan latihan staff. Nah ini yang saya bilang tadi. Kemarin saya lebih banyaknya di standby-kan di sini. Tapi saya diberi kesempatan dan diberi jadwal untuk merasakan di seluruh bagian-bagian. Ya ini untuk yang tadi sudah saya jelaskan untuk memantau pelatihan-pelatihan. Termasuk di sini ada bagian ISO. Jadi mereka sertifikasi akreditasinya mereka menggunakan ISO. Nah di sini ada bagian ISO juga di sini. Kemudian ada bagian terbitan berseri kalau di sana, berseri di sini ya jurnal, majalah, jurnal, majalah, atau terbitan berseri lainnya. Kemudian ada sumber pertanian Malaysia, bagian sumber pertanian Malaysia. Nah ini agak unik di sana karena ini eh, seolah-olah perpustakaan sendiri. Karena di sini mereka punya koleksi sendiri, punya ruangan koleksi sendiri, punya ruang baca sendiri di bagian ini. Tapi tetap pengolahan pembangunan koleksi ada di bagian pembangunan koleksi. Tapi di sini mereka punya repositori sendiri karena di sini mereka bekerja sama dengan Kementerian Pertaniannya Malaysia. Kenapa dibuat bagian ini? Saya sempat bertanya karena dulu UPM ini adalah kampus pertanian di Malaysia. Jadi masa kampus pertanian nggak punya koleksi khusus tentang pertanian? Nah ini dibuatkan makanya bagian sumber pertanian Malaysia. Kemudian di bawah wakil yang satu lagi, ini bagian perkhidmatan penyelidikan dan maklumat. Nah ini juga unik dan sebenarnya di kita ada. Apa itu? Maksudnya adalah ini bagian eh, layanan pemustaka khususnya untuk penelitian dosen atau dosen yang ingin naik pangkat itu dilayani di bagian ini. Jadi dosen-dosen yang mau naik pangkat, dia harus menyerahkan karya tulisnya, menyebutkan karya tulisnya. Kita akan cek karya tulis itu benar nggak di Google Scholar, di Scopus, atau di mana. Nanti inilah, di bagian inilah yang akan membuat surat rekomendasi ke bagian kepegawaian UPM untuk kenaikan pangkat dosen tersebut. Atau staf juga misalnya, staf se-universitas. Kemudian ada bagian perkhidmatan pengguna. Nah, di kita ini layanan pemustaka, teman-teman. Ini sirkulasi di sini. Sirkulasi di sini. Kemudian ada bagian rujukan, ini layanan reference. Ya, ini layanan reference. Kemudian bagian media, arsip, dan pemeliharaan. Nah, jadi arsip ini ada ketua bagiannya, ketua media, arsip, dan pemeliharaan. Atau di kita ya bagian pemeliharaan buku kalau di kita kan ya. Tapi di sini pemeliharaannya
pemeliharaan buku juga, arsip juga. Dan mereka ada perpustakaan cabang atau perpustakaan fakultas atau cawangan di mereka sebutnya. Ada 4, 3 di Malaysia, yang di Malaysia yang satu lagi di Bintulu itu di Kalimantan, yang atasnya ya, Kucingnya. Itu perpustakaan yang cabang ini atau cawangan ini yang di luar gerbang kampus utamanya mereka. Makanya dibuatkan perpustakaan cabang, dan ini mereka perpustakaan fakultas ini yang cawangan ini mereka hanya sebagai titik layanan peminjaman, pengembalian, layanan referensi, rujukan gitu ya. Itu hanya sebagai layanan itu aja. Tapi mereka ngolah buku, kemudian klasifikasi, perbaikan, itu semuanya tetap ke perpustakaan pusat di bagian pemeliharaan kalau yang rusak. Kalau untuk pengolahan di bagian misalnya pembangunan koleksi. Nah, ntar kalau sudah selesai diperbaiki, sudah selesai diolah bukunya, itu akan ada petugas yang mengirim ke perpustakaan Cawangan. Itu skemanya mereka seperti itu. Jadi di perpustakaan Cawangan tidak melayani pemeliharaan dan pengolahan koleksi. Mereka hanya layanan peminjaman dan pengembalian serta layanan konsultasi. Itu di perpustakaan fakultas. Kemudian apa lagi ya? Untuk skema struktur ini mungkin seperti itu. Eh, ini kalau ada misalnya ada yang tiba-tiba mau nanya, boleh aja ya teman-teman ya. Sampai sini ada yang bertanya mungkin. Ya silakan Bapak Ibu bagi yang penasaran atau yang lain sebagainya bisa langsung bertanya dengan raise hand ya. Ada gantungan kunci ya Mas Hakim ya? Kenapa? Boleh bertanya, Boleh, Bu Loli. Silakan karena Bu. aku mau hadiahnya. Silakan Bu Hadiahnya Loli. ke perpus nanti ntar saya kasih. Oh gitu ya. Aduh. Kalau nanti ada yang bertanya lagi, yang lain boleh. Oke, Iya, ini siap. saja ya Mas Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sharingnya luar biasa ya. Mas Hakim, selamat sebelumnya udah berkesempatan untuk studi magang ke perpustakaan Malaysia. Itu merupakan suatu prestasi yang luar biasa menurut saya, dan juga bukan saya aja mungkin ya, bagi pustakawan seluruh UIN ya, dan juga seluruh PT KIN sebetulnya, karena memang kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali, dan kemudian tidak semua juga PT KIN itu menyelenggarakan magang ya, magang ke luar negeri yang nantinya mudah-mudahan nanti berkontribusi kepada UIN Jakarta. Tadi mohon maaf, saya agak telat ya, menyimaknya tadi soalnya ke itu dulu, ke SPS dulu. Pertanyaannya simpel aja Mas Hakim, dari sekian pengalaman yang Mas Hakim peroleh di Malaysia itu, kira-kira apa sih yang bisa diterapkan di UIN Jakarta, yang apa ya, yang saat ini apalagi yang menuju Glen lah dan seterusnya untuk mengkolektifkan memori gitu kan, apakah di sana juga ada gitu. Dan kemudian untuk pengembangan pustakawan yang khusus, jangan perpustakaan otomatis kan berkembang karena adanya pustakawan kan. Nah, gimana sih untuk mengembangkan pustakawannya gitu sehingga bisa menjadi suatu perpustakaan yang apa ya, yang bermanfaat, yang memberikan kontribusi kepada pemustakanya. Apakah di sana apa tuh ada anggaran khusus untuk pustakawannya untuk melakukan apa ya, melakukan pengembangan diri gitu loh, ataukah anggarannya itu dari universitas gitu. Apakah, maksud saya tuh, ada nggak anggaran khusus untuk pustakawannya yang dianggarkan oleh perpustakaan. Dan yang keduanya terkait tadi itu ya, repositori tadi kalau nggak salah itu kan close access ya. Kenapa sih kebijakan mereka itu close access ya? Karena kan juga di UIN ini kan lagi mau
menerapkan open access ya, tapi ada beberapa fakultas juga yang nggak mau mengaksesnya. Nah, artinya mereka tuh kenapa kok bisa close access gitu. Nah, kalau misalnya mungkin yang bisa ada sesuatu hal yang perlu mungkin yang harus di-close kan, mungkin kita juga harus berpikir juga untuk apa ya, bisa meniru ya gitu, menjadikan suatu apa ya, acuan gitu. Dan yang ketiganya untuk yang apa tuh namanya, di sana tuh ada nggak sih semacam apa ya tuh yang itu loh yang Turnitin itu mereka menerapkan nggak sih itu? Apakah perpustakaannya atau justru jangan-jangan prodinya gitu? Mungkin itu terima kasih. Oke, terima kasih Bu Loli. Itu 3 jadi hadiahnya 3 ya. Satu orang satu lah. Ya, Langsung dijawab Oke, saya atau jawab. ditampung dulu Mas Saya, Hakim? jawab dulu ya. Jawab. Baik. Ini tadi yang Jadi yang saya ingin best practice yang ingin saya praktekkan di UIN Jakarta, Bu Loli, itu ada yang pertama banget ya. Yang pertama banget itu saya ingin Ini kan ingat ya. ya, kalau untuk layanan peminjaman buku dan pengembalian buku secara mandiri mungkin menunggu sistem. Jadi sistem tentunya sedang kita bangunkan oleh kepala perpus kita, Pak Kapus kita. Sistem kita perbaiki dulu. Nanti dari sistem itu kita baru bisa melakukan peminjaman pengembalian buku menggunakan alat nantinya. Akan beli alat gitu ya. Kemudian yang paling pertama banget saya karena sesuai dengan judul saya waktu saya mengajukan on job training, saya ingin teman-teman punya motivasi gitu ya, punya motivasi, punya pengembangan kompetensi pribadi sehingga teman-teman punya target dalam bekerja misalkan gitu. Jadi pelatihan saya ingin mereka punya namanya pelatihan. Nah, kita mungkin memang belum bisa, karena pun mau dibuat nanti akan dibuat misalkan oleh bagian kepegawaian atau bagian mana misalnya. Tapi untuk pustakawan sendiri, saya pengen buat Excel gitu ya di Drive. Nanti semuanya bisa saling mengisi. Contohnya seperti ini Drive-nya, apa Excel-nya gitu ya. Mana ini? Izin saya share lagi nih. Bentar. Excel. Nah, mereka punya data seperti ini. Ini baru saya buat juga selepas dari Malaysia. Mereka punya data eh, nama pustakawan, terus mereka ada pelatihan internalnya kapan, di mana, temanya apa, narasumbernya siapa, jumlah JP-nya berapa atau jumlah jam pelatihannya. Nah, ini nanti setiap pustakawan mengisi nih, atau ada kalau di mereka ada bagian yang mengisi sendiri dari daftar hadir, dari buktinya itu daftar hadir atau dari sertifikat misalnya. Itu jadi bukti ikut sertaan pelatihan mereka. Nanti di sini diisi, nanti kemudian ada summary-nya. Ada misalnya ini baru saya buat juga summary reportnya. Jadi dalam 1 tahun target misalkan 18 JP. Nah, totalnya itu dari yang details tadi, dari yang pelatihan tadi, berapa mereka baru, oh baru 15 JP, berarti kurangnya berapa. Nanti itu bisa jadi saran buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang memang masih minim ikut pelatihan, kita ajak ikut pelatihan. Jadi semuanya rata, semuanya ikut pelatihan, punya target dan ini masuk ke KPI mereka. Kalau mereka melampaui target JP, berarti melampaui target KPI mereka. Kalau di kita melampaui target IKI kita, gitu. Nah ini bisa kita eh, praktekkan ini menurut saya Bu Lali satu di sini. Ini sih yang paling pertama. Yang kedua tadi sistem ya biar kita bisa apa namanya
eh, semakin semakin majulah kita menggunakan RFID, menggunakan eh, sistem peminjaman pengembalian mandiri tentunya kan. Kemudian lagi eh, dari susunan organisasi ini masuk ke yang GLAM tadi ya Bu Lolia. GLAM itu dia berarti kalau di mereka juga eh, apa ya? Mereka tahu tentang GLAM itu dan oleh karena itu arsip mereka sudah dibuatkan di bagiannya sendiri di layanan kepala bagian media, arsip dan pemeliharaan. Ini memang tidak ada arsiparis yang di sini yang mengelola, tapi ini pustakawan yang mengelola. Mereka nggak ada, tapi kurang tahu juga saya ada nggak jurusan arsiparis gitu tuh. Setahu saya di bagian media arsip ini di bawah-bawahnya itu pustakawan semua. Tapi nanti eh, menurut saya ini bisa kita masukkan misalkan ke struktur organisasinya. Misalkan itu rumahnya arsiparis itu nanti di mana nanti kan kalau memang mau seperti ini mereka bisa di sini misalnya. Atau misalkan kita buat kepala perpustakaan ada wakilnya di sini wakil bidang arsip, wakil bidang perpustakaan, wakil bidang galeri dan museum atau galeri sendiri, museum sendiri. Nanti kan mereka bisa punya anak buahnya sendiri lagi tuh, punya punya staf-stafnya masing-masing. Nah, sehingga arsiparis punya rumah di bawah wakil bidang kearsipan tadi, wakil bidang arsip tadi misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa dicontoh dan ini sudah dilihat juga oleh Pak Halim eh, waktu kita ke sana. Pak Halim sempat dua hari di perpustakaan untuk melihat bagaimana pengelolaan arsip, bagaimana strukturnya, bagaimana alurnya itu Pak Halim juga udah mencatat banyak juga tuh Bu Loli. Jadi Pak Halim juga mungkin bisa mulai diajak buat diskusi selain dengan arsiparis. Jadi biar kita saling nyambung gitu ya, saling nyambung ada masukan-masukannya. eh Kemudian itu yang bisa kita ambil tadi pertanyaan utama. Yang kedua, untuk mengembangkan pustakawan tadi paling kita saling mengingatkan untuk mengikuti pelatihan. Kalau untuk anggarannya, Bu Loli, mereka di sana pun Bentar, bentar. dalam Nggak pulang nggak? dalam Ya. beberapa tahun terakhir mereka juga lagi dalam apa ya kayak kekurangan anggaran gitu. Maka dari itu, setiap unit harus bisa menghasilkan. Mungkin sama lah ya, kayak kita kalau misalnya mau PTNBH, mereka pun sama. Mereka walaupun kampus di bawah kerajaan gitu ya, mereka diarahkan sebenarnya untuk jadi PTNBH juga gitu, untuk dapat menghasilkan uang dari unit kerjanya masing-masing. Nanti unit kerjanya masing-masing itu ada namanya dana apa namanya saya lupa. Jadi dana yang disetorkan, misalkan katakanlah dana denda misalkan gitu ya. Nah, denda itu kita setorkan ke universitas, nanti itu jadi dananya dana amaliyahnya perpustakaan. Nanti itu bisa digunakan untuk perpustakaan lagi dengan persentase berapa misalnya. Mereka sebutkan seperti itu. Jadi yang bisa kita setorkan, katakanlah misalkan kita setorkan 10 juta misalkan. 10 juta itu nanti berapa persennya Kasih dulu Kak. berapa persennya kita boleh gunakan. Jadi ada batasannya yang kita dapat gunakan. Dana, saya lupa nama dananya. Dana bukan dana hibah, dana amanah. Dana amanah setiap unit. Jadi setiap unit diminta punya dana amanah dan dari dana amanah itu kita bisa mengajukan kegiatan-kegiatan ya semuanya kita dan kemudian bagian corporate tadi juga bagian mana ya corporate dan latihan staff ini nanti misalnya ada pelatihan-pelatihan bagian corporate ini nanti yang tahu kan mana yang belum banyak ikut pelatihan itu yang akan diajukan ke kepala perpustakaan atau ketua pustakawan. Tapi tetap nanti ketua pustakawan yang menentukan siapakah yang akan diperbolehkan untuk ikut, siapa yang silakan ikut yang internal, siapa yang ikut ke eksternal keluar misalnya. Nah, itu tetap ketua pustakawan, tapi
rekomendasinya dari ketua bagian corporate dan latihan staff. Nanti tergantung dari anggarannya. Jadi anggarannya itu ada anggaran yang memang dari mahasiswa, itu anggaran tetap gitu ya, anggaran universitas untuk perpustakaan. Ada juga anggaran amanah tadi dari pemasukannya perpustakaan. Semakin banyak kita ngasih, ya semakin banyak pula kita ngikutin kegiatan kalau kata mereka begitu. Kita mengikuti kegiatan atau membuat acara. Kemudian ada satu lagi yang unik, teman-teman, Bapak Ibu semua mungkin bisa kita lakukan sih. Itu hal yang biasa apa ya? Kalau di kita mungkin modelnya kayak arisan, tapi di mereka dibilangnya klub. Nah, klub ini setiap orang ada iuran iuran wajibnya, iuran rutinnya setiap bulan berapa, misalkan apa, 5 ringgit, 10 ringgit. Kalau di sana mereka anggaran klub itu dikelola oleh perpustakaan sendiri, nggak diketahui oleh unit-unit lain. Itu klub, jadi masing-masing unit kalau mau bikin klub masing-masing silakan. Jadi anggaran klub itu nanti fungsinya untuk misalkan kita setiap tahun nih, misalnya setiap tahun ada munggahan, kita makan-makan di mana. Bahkan dari anggaran klub itu, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sampai kepala perpustakaannya, wakilnya, semuanya turun langsung. Kita masak bersama, makan bersama. Jadi bukan hanya makan bersama ya Bapak Ibu ya, tapi masak bersama, turun tuh kepala perpustakaan ngaduk nasi, ngaduk lauk gitu ya. Itu yang dilakukan oleh mereka. Kebersamaannya cukup cukup apa ya? Cukup solid lah menurut saya. Dari atas sampai ke bawah, sampai kan mereka jenjangnya tuh, ini ada ketua pustakawan, ada VU7, ini ada S54, kemudian ada kepala-kepala bagian rata-rata S48, ada S52, sampai yang lulusan hanya SMA itu S18, misalnya lulusan-lulusan sekolah hanya sekolah dasar misalnya pun ada juga di sana pun. Jadi semuanya saling saling berkumpul di acara misalkan munggahan itu atau acara halal bihalal dari anggaran klub itu. Oh, kalau di kita kan mungkin mirip lah kali kayak arisan gitu ya. Tapi di sana eh ya seperti itu. Jadi mereka lebih lebih solid dengan anggaran anggaran masing-masing itu. Termasuk seragam. Saya lihat di sana seragamnya cukup banyak. Seragamnya cukup banyak. Saya kira ada anggaran dari kampus. Ternyata mereka dari kantong sendiri mereka bilang. Dari kantong sendiri mereka patungan. Itu sih yang itu tentang anggarannya. Tadi terakhir apa ya Bu Lalia? Repo, Ya? repository kan di sana kan close access ya. Oh ya, betul. Ya, repositori mereka di sana memang close access, tapi lagi menuju ke open access, dia bilang begitu Bu Loli. Jadi mereka pun memang mau lagi dalam proses persidangan, kalau di mereka disidangkan ke universitas, mereka akan membuat open access rencananya. Itu sih kalau repositori mereka. Begitu. Sama Turnitin, Mas. Ya, Turnitin. Turnitin di mereka juga mereka melanggar ya. Mereka langganan Turnitin, Bu. Mereka langganan Turnitin, kemudian mereka langganannya ya sudah cukup banyak. Di kita mereka baru langganan 6.000 akun. 6.000 akun. Saya bilang, wah sama di UIN juga 6 juga, tapi 600. Nolnya kurang 1. Tapi tahun ini mudah-mudahan ini akhir Oktober ini kita udah nambah jadi 1.100 akun. Jadi udah cukup banyak dan mereka juga, jadi mereka di bagian layanan referensi, ya ini saya sedikit ceritakan juga di layanan referensi, mana ya, bagian rujukan. Di bagian rujukan itu saya cukup ini juga, mereka ada bagian khusus yang literasi, ada kelas-kelas, mereka ada, baik yang sudah kita jadwalkan atau yang by request. By request itu minimal 3 orang kita bisa buatkan kelas. Itu bagian literasi informasi. Kemudian ada bagian yang
semua bagian rujukan ini dapat tanggung jawab untuk menjawab email, menjawab chat di media sosial, menjawab kalau kita chat library ya udah ada ya, menjawab chat library itu semuanya dapat tugas tiket bergantian gitu. Kemudian untuk email mereka punya standar juga menjawab email itu atau menjawab chat atau pertanyaan dari media sosial itu paling lama 2 hari paling lama. Tapi usahakan 1 atau 2 jam itu bisa sudah terjawab. Dan itu masuk ke juga ke IKI mereka atau ke KPI mereka. Kalau di kita IKI, masuk ke IKI juga tuh. Jadi berapa lama kita melayani atau menjawab pertanyaan di media sosial itu bisa dimasukkan ke dalam KPI mereka. Kalau udah lewat dari 2 hari, nah itu KPI mereka jadi jelek. Gitu. Dan saat ditanya, KPI mereka ngaruh nggak ke gaji, ngaruh nggak ke eh, pendapatan, mereka bilang nggak berpengaruh, tapi berpengaruhnya ke kenaikan pangkatnya. Jadi KPI mereka nggak berpengaruh ke gaji, tapi pengaruh di kenaikan pangkat. Karena kenaikan pangkat tadi ada S. Ini kalau kita zoom ya, ini ada S48 ya, ini ada S52. Nah, mungkin setiap jenjang ini kalau udah naik pangkat kan S-nya berubah gitu ya. Pasti pendapatannya berubah. Jadi mereka ke sana aja sih. Lebih ke sana untuk KPI-nya, penilaian KPI-nya. Itu Bu Loli. Oke, terima kasih Mas Ya. Hakim. Nah, sekarang kita tur ke dalam aja ya, teman-teman ya. Biar kita bisa merasakan kita sudah masuk ke perpustakaan Sultan Abdul Somad. Dan ini pun virtual library ini sudah saya share ke Mas Priyo, ke Pak Agus juga. Mungkin kita nanti bisa gunakan model seperti ini juga. Jadi teman dari di luar Sivitas Akademika atau Sivitas Akademika bisa melihat-lihat perpustakaan kita 360 derajat dari komputer atau dari HP. Nih, ini masuk ke depan. Ini bagian. Nah, ini ada pintu yang blok A, pintu yang blok B. Ini mesin pengembalian otomatisnya, pengembalian mandirinya. Tinggal masukkan scan kartu, masukkan bukunya. Ini lebih dekat. Nah, ini book drop mesinnya. Nanti ada struk pengembaliannya. Ini sengaja ditaruh di luar kan ya, di luar jadi semuanya bisa mengakses pengembalian kapan saja 24 jam dalam seminggu pun bisa. Dan ini ada petugasnya nih Bapak Ibu nih. Ini ada petugas tanggung jawabnya. Nah, ini dilihat ya, di sini ada kotak. Nah, ini ada penanggung jawab dari area book drop mesin ini. Jadi ada penanggung jawabnya kalau rusak, kalau kotor atau apa. Nah, bagian ini yang melaporkan ke atasannya atau ke bagian yang bersangkutan. Kalau kebersihan ya bagian kebersihan ke TU gitu ya. Nah, ini pintu masuknya. Ini lobby. Nah, ini sementara jadi ruang galeri nih, Bu Loli. Di sini jadi ruang galeri. Jadi sebelum masuk, baru masuk, sebelum masuk ke pintu, sebelah sini, ini jadi ruang galeri kemarin. Galeri, tapi tematik bentuknya kalau kata mereka. Jadi belum ada khusus galeri yang khusus tuh belum ada. Ini jadi tematik. Kemudian ini sudut informasi eksa. Sudut informasi eksa ini maksudnya SDGs-nya mereka. Jadi SDGs punya spot seperti ini di setiap unit baik di perpus, di akademik. Jadi semuanya pasti ada sudut informasi ini. Nah, mereka masuk menggunakan kartu identitas, kartu mahasiswa yang
bisa juga lewat HP. Kartu mahasiswanya di HP, di scan, di barcode-nya di sini bisa langsung kebuka. Gitu. Pas masuk di sini kita sebelah kiri ada sirkulasi, ini sirkulasi. Sebelah kanan layanan referensi, ini ruang tanya jawab ya, ruang referensi apa? Meja layanan referensi lah ya gitu ya. Kita lihat ke sirkulasi dulu ya. Nih, ini security gate-nya, ini layanan sirkulasinya. Nah, ini layanan sirkulasinya. Ini ada dua mesin peminjaman mandiri. Ini mesin peminjaman mandirinya. Mereka juga sudah nggak pakai struk lagi. Peminjaman cukup di scan kartu mahasiswanya, ditimbang bukunya, nanti udah muncul, tinggal diklik OK. Nggak pakai struk lagi. Dia langsung ada muncul di HP kalau kata mereka di sana. Nah, sama nih setiap tempat mereka punya ini nih, kotak ini nih, data penanggung jawab wilayah ini tuh wilayah siapa penanggung jawabnya untuk dilaporkan apabila ada kerusakan dan kebersihannya misalnya kayak gitu. Ini ada ruang baca, ini ada template buku baru di sini. Kemudian kita ke katalog ya, ini ada katalog mereka nih. Katalog mereka menggunakan tablet Bapak Ibu nih. Ini tablet nih. Nah, ini katalog mereka nih menggunakan tab. Karena menurut mereka pemeliharaannya lebih mudah tab daripada komputer misalnya. Nah, tadi kan di pojok sini ada ruang meja layanan referensi. Mereka karena dekat ke ruang bagian referensi. Nah, ini ruang bagian referensi di dalam. Liaison room. Nah, ini ruang layanan referensinya. Ini ruang tamu. Ada mesin fotokopi juga di sini. Ini ada ruang kepala layanan referensinya, ketua kepala bagian layanan referensi. Di sini ada staf-staf yang bisa konsultasi juga. Jadi mereka bisa konsultasi milih dengan siapa, jam berapa, nanti mereka milih di website atau di aplikasinya. Jadi nggak sudah lazim kalau ada mahasiswa bolak-balik ke sini, ketemu dengan siapa, jam berapa, memang sudah ada jadwalnya. Ya, ini ruang layanan referensinya. Kemudian kita masuk lagi. Nah, mereka ada ruang, ini kalau di kita ruang multimedia, Electronic Reference Room. Ini ruang multimedia, jadi ada komputer yang disediakan untuk mahasiswa yang tidak bawa laptop atau komputer. Ini ada ruangannya, cukup banyak ruangannya dan luas. Ini baru di lantai 2 ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada counter layanan digital, layanan reference digital. Jadi kalau misalnya ada koleksi digital yang tesis, disertasi yang memang kita ingin di print misalnya atau di butuh fisiknya, kita bisa koordinasi ke sini, kita minta di sini. Nah, di sini dia ada ruang pertemuan nih, Bapak Ibu. Saya ruang diskusi kalau di kita gitu ya. Ini ada bilik, kalau mereka ruang itu bilik melawati. Nah, ini yang ada komputernya. Rencananya di perpustakaan
Ustadz, rencananya di lantai 7 mau dibuat seperti ini juga nih. Nah, kita ini udah ada, di kita sama mirip gitu ya. Kemudian kita ke bagian di lantai satunya itu kebanyakan kantor Bapak Ibu. Ini kan di lantai 2 ya. Lantai 2 itu banyaknya ruang baca. Ini yang di kotak ini adalah ruang rekreasi. Nah, ini ruang rekreasi, di mana di dalamnya ada koleksi-koleksi novel, komik, di sini ada di sini. Jadi ini untuk ruang rekreasi, kan perpustakaan juga salah satunya sebagai fungsi rekreasi kan ya. Makanya di sini ada sofa, ada lesehan juga. Di sini buat rekreasi. Ada kemudian layanan referensinya, buku-buku referensinya di sini. Ini buku referensi semua nih. Ruang baca dan koleksi referensi nih di sini semua. Nah, ini semua koleksi referensi. Nah, reference collection. Oke, kita kembali ke misalnya nah, kita ke lantai 1 nih, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Ini kita ada counter layanan media dan arsip. Nah, jadi arsip yang bisa dilayankan, bisa dibaca oleh pengunjung, itu dilayankan di sini, di bagian media dan arsip. Jadi ini counternya, kalau ada arsip yang dia request, ingin dibaca, ingin dilihat, dia yang ngambilnya di sini, ini di lantai 1. Mereka bisa baca di sini. Ini ruang bacanya. Mereka nggak boleh keluar kemana-mana dari sini. Ini contoh juga ada, eh, sebenarnya ini udah ada kayak museum ya. Ini ada video, VCD, kartu, kit, ada apa ini, apa namanya itu? Kalau Kodak zaman dulu ya klise, klise gitu ya. Nah, di sini ruang untuk arsip, pelayanan arsipnya, counter pelayanan arsip. Ini ruang digitalisasi di dalam sini nih. Di dalam sini ruang digitalisasi, kita nggak bisa masuk. Nah, ini untuk misalkan mau memutar video di dalam ruangan sini. Kalau misalkan ada arsip dalam bentuk video, dalam bentuk kaset misalnya, nah di ruang-ruangan inilah. Yang lantai 1 kita dalam lagi. Nah, selama perlombaan kemarin, tembok-tembok ini, tembok-tembok ini mereka isi dengan eh, tempelan-tempelan majalah, tapi dibikin dalam bentuk spanduk, ditempelan di sini. Ini kayak rumah sakit kalau saya ini kita di sini nih. Mereka tempel-tempel di sini nih kayak bentuk spanduk besar menutupi jadi kayak background, tapi di situ ada di sini ada sejarah-sejarahnya
nama perpustakaannya kan ada namanya tuh ya, Sultan Abdul Somad. Nah, dia ada di sini nih, sederetan ini sejarahnya Abdul Somad, biografinya Abdul Somad, Sultan Abdul Somad. Ini pintu buat ke atas ini. Ini pintu kalau mau ke atas. Ke ruang yang tadi kita udah cek. Sekarang kita coba ke ruangan yang pelatihan. Tiap lantai ada toilet dan musola. Sama sih kayak kita juga. Ada toilet dan musola. Nah, ini bagian, ini masih ada sudut eksa nih. Sudut yang SDGs ya. Punya mading di setiap bagian. Ini bagian corporate dan latihan staff. Jadi kemarin saya standby-nya di sini, kemudian di berapa jam ke bagian lain. Tapi standby-nya di sini yang bagian eh, pelatihan, Mas monitoring Hakim, pelatihan. Nah, ini kita akan masuk ke bagian arsip nih. Di sini ruang pengurus atau staff-staffnya, arsiparis atau staff-staffnya bagian media arsip. Nggak bisa kita masuk ke dalamnya. Ini ruang pimpinan arsipnya, ruang-ruang pimpinan arsipnya kita nggak bisa sampai masuk ke dalam. Ini ada ruang pertemuan. Mereka juga cukup banyak ruang pertemuannya. Tadi di lantai 2 ada ya. Ini di lantai 1 ada lagi nih komputer dan ruangan pertemuannya yang ada komputernya. Kita ke lantai 3 kali ya. Nah, lantai 3. Ini juga saya belum lihat nih, yang saya belum lihat ini yang di lantai 3 yang sedang direnovasi kemarin Bapak Ibu. Tapi saya pun nggak tahu dalamnya seperti apa. Nah, yang bisa kita ambil lagi kemarin saya sudah jelaskan ke Pak Heru bahwa di sini di rak-rak ini sudah ditempel siapa petugasnya untuk di pusat perpus ya. Kalau di fakultas lain itu mungkin bisa juga digunakan seperti ini. Dan saya mengusulkan dibuatkan nomor-nomor seperti ini. Jadi nanti ditambahkan di sistem lontar kita nomor rak. Walaupun di situ sudah ada nomor klasifikasinya, tapi kita tambahkan nomor rak untuk memudahkan. Oh, di rak berapa dia nyarinya? Oh, di rak 77. Oh, di rak 78. Oh, di rak berapa? Nah, ini. Kemudian ditempel juga petugas yang merapikan buku di lorong ini. Ditempelkan petugas yang merapikan buku di lorong ini, jadi ketahuan ini buku punya siapa. Nanti bisa ditanyakan ke petugasnya langsung. Nah, ini contohnya nih. Ini posisi kemarin lagi dibenerin. Klasifikasi mereka menggunakan LC bukan DBC, LC. Ini nomornya nih. Beda jadinya ya. Teman-teman menggunakan LC dan DBC. Sistem aplikasi mereka menggunakan Koha. Open source juga Koha. Kalau kita mau menggunakan juga bisa. Nanti kita latihan gitu ya. Bikin 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 ngoprek-ngoprek Koha. Cuman memang di Indonesia Koha masih minim.
banyaknya slim. Tapi kalau memang mau kita gunakan pun nggak apa-apa kalau menurut saya. Ini lantai 3, blok A. Ini ada musolahnya. Mungkin musolahnya nanti juga direnovasi baru bagus. Nah, ini musolahnya tuh. Jadi nggak kecil musolahnya. Ini di belakang buat yang wanita. Ini kan yang male. Yang female ada di belakang. Nah, mereka juga ada karel-karel di sini. Ada kuncinya, mereka bisa request. Jadi karel kemudian loker. Loker itu bukan untuk menitipkan tas untuk masuk ke perpus kalau di sana. Loker itu digunakan memang untuk penitipan barang. Jadi loker itu berbayar. Penitipan loker itu berbayar, masuk pula ke dana amanah tadi yang saya bilang masuk ke universitas. Karena bisa mereka di sana bayarnya bisa menggunakan eh, kris gitu ya. Jadi di sana loker pengunjung luar. Nah, pengunjung luar pun berbayar. Berbayar mau bulanan, mau tahunan, mereka berbayar. Kayak gitu. Jadi carol-carol ini bisa request mereka selama seminggu, sebulan. Mereka bebas menggunakan carol ini. Nah, ini kita udah masuk blok B nanti. Kita blok B kita dari bawah dulu. Blok B, ground floor. Nah, ini yang saya bilang tadi ada bagian pertanian Malaysia. Bagian pertanian Malaysia. Nah, ini ruang koleksi mereka sendiri nih. Khusus tentang pertanian, baik koleksi referensi maupun koleksi buku teks biasa. Adanya di blok B ground floor atau di blok B yang lantai paling bawahnya. Kemudian lantai B, lantai 1. Ini tadi kan lobbynya tadi ya, kita sudah dari sana tadi. Sekarang kita ke blok B yang di sini. Nah, ini ada corner. Corner untuk pustakawan mesyuarat. Bilik mesyuarat itu bilik buat pertemuan karyawan lah ya gitu ya, ruang pertemuan karyawan. Tapi kemarin pas saya ke sana, di sini lagi digunakan untuk ruang kepala perpustakaan karena memang ruang kepala perpustakaannya juga sedang direnovasi. Jadi kepala perpustakaan dan staf TU ada di sini nih kemarin nih. Cuma di sekat-sekat aja. Nah, ini di logo pintu masuknya. Ini ruang bacanya. Nah, yang di sebelah kanan ini bebas nih ya. Bebas bawa tas tuh. Bawa tas bebas di sini, Bapak Ibu semuanya. Memang iya udah bebas, tapi mereka menurut saya satu yang saya lupa kasih tahu ke Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, hari pertama hari pertama saya di Malaysia setelah pembukaan ada namanya sesi khusus untuk integritas baik karyawan, mahasiswa, dosen, semua yang baru masuk ke UPM harus mengikuti sesi integritas, di mana di dalamnya dijelaskan tentang integritas dari
dari pustakawan, dari seluruh staf terkait kejujuran, tidak korupsi. Itu ada bagian sendiri di universitas. Kalau di kita mungkin bagian SPI gitu kali ya. Tapi SPI di sana ada lagi sendiri sebenarnya. Jadi memang bagian tersendiri tentang integritas. Gitu. Jadi ada bagian yang namanya integritas di UPM. Nah, termasuk mahasiswa. Makanya mahasiswa di sini walaupun mereka bebas membawa tas, gitu ya. Ini kan bebas ya, bawa tas, bawa minum, bawa makan. Nih, di sini ada yang bawa, nah ini ada bawa minum, bawa makan. Nih, ada tumbler, ada yang makanan biasa gitu ya. Nah, itu mereka udah punya integritas kalau sampai mereka lalai, mereka akan tanggung jawab sendiri. Di sini kan kita tidak lihat juga OB yang berkeliaran merapikan kayak di mall-mall kan nggak kita lihat nih. Pas ke sana pun Pak Halim pun agak bingung kenapa kok ini tetap bersih tapi OB-nya nggak kelihatan. Jadi pagi memang OB sudah merapikan, membersihkan. Saat berjalan mungkin dilihat dari CCTV aja kalau ada titik yang kotor, ada yang tumpah, ada yang bermasalah, OB baru turun ngebersihin. Jadi OB pun bisa melihat lewat CCTV misalnya gitu. Nah ini ruang bacanya tadi. Nah ini ruang pertemuannya nih, ruang bilik-bilik diskusi. Ada 4 sisi sebelah sini, sisi sebelah sana ada 4 juga. Ruang bacanya. Nah ini ada loker-loker nih ya, Bapak Ibu ya. Yang saya bilang tadi, ini loker-loker ini bukan untuk penitipan tas masuk perpus, tapi buat memang khusus nitip karena berbayar lokernya. Nitip barang-barang jatuhnya. Blok B ini jadi hanya untuk ruang baca saja. Di sini juga ada ruang untuk pentas seni nih. Ada stage, ada panggung untuk pameran-pameran mahasiswa. Ini pun disewakan untuk mahasiswa yang ingin mau menggunakan ini. Disewakan kalau mau mengadakan acara di sini, mau mengadakan bazar di sini, itu disewakan. Memang mereka juga sama jatuhnya. Nah, ini ruang diskusi lagi. Ini kalau mau pinjam ruang diskusi, kita harus ke layanan sirkulasi tadi ya. Layanan sirkulasi yang peminjaman pengembalian kan itu panjang tuh sampai ke bagian luar. Nanti kita lihat. Sekarang kita ke lantai 2. Wing B, blok B. Nah, sama nih, ruang baca juga. Ruang baca mereka cukup luas. Carrelnya ada juga, ada carrel roomnya yang tadi ya, yang ada banyak carrelnya mereka. Ada koleksi spesial. Koleksi spesial ini ada koleksi tentang Malaysia khusus misalnya. Ada skripsi, tesis, disertasi di lantai 3 blok B. Lantai 3 blok B. Mas Hakim, maaf, ada Ya, nggak itu koleksi yang apa ya, yang khusus kayak semacam kemarin tuh ke Bengkulu ada tentang khas daerah sana, tentang Rajek. Kalau mungkin kalau kita seharusnya kan tentang kebantenan, walaupun ada. mana? Ya di ruangan ini di koleksi ini namanya di special collection ini nih Bu. Nah ini special collection ini nggak hanya skripsi, tesis, disertasi, tapi di sini juga ada koleksi-koleksi khusus tentang Malaysia. Nah ada pojok-pojok ruangan ada ensiklopedinya. Ini juga kayak ensiklopedinya Bukan, Malaysia. bukan Ini itu koleksi maksudnya. pertanian Malaysia nih Bu. Ini yang koleksi Hmm, khusus mereka nih. bukan itu maksudnya Mas Hakim.
oke lah itu ya, maksudnya kayak ini daerah mana sih UPM nih? Di daerah Serdang. Nah, mungkin keserdangan gitu misalnya, ada nggak? Kayaknya nggak ada sih Bu kalau yang khusus itu sih Bu. Masih belum ada mereka. Cuma karena mereka tadi di apa namanya eh mereka kampus pertanian, kemudian mereka kerjasama juga sama eh, Kementerian Pertanian lah gitu ya Bu ya. Kementerian Pertaniannya Malaysia mereka koordinasi tuh. Jadi mereka punya koordinasi dengan punya link ke Kementerian Pertaniannya Malaysia gitu. Jadi mereka saling sinergi tuh. Jadi nggak berdiri sendiri. Nah, ya nih saya baru buka kolom chat Bu Lili. Nah, nanti diupayakan ada sertifikat yang bernilai, ada JP-nya. Jadi kalau bisa ke depan kita mengadakan acara, ada kompetensi atau ada berapa jam pelatihannya di belakang sertifikat gitu kali ya. Jadi bisa ketahuan kita berapa JP. Oh iya, untuk itu Mas Hakim. Jadi mau izin nih, dipotong dulu biar ingat juga. Pak Mario, nanti sertifikatnya tidak hanya sekedar apa ya, tidak sekedar sertifikat gitu, terus ada nomor, terus ada nama, nggak sekedar itu, tapi di belakangnya itu ada JP. Dan judulnya kalau bisa jangan pustakawan belajar, tapi judulnya itu literasi apa ya, literasi informasi apa seminar literasi informasi gitu. Oke, ada bunyi literasi informasinya lah, biar lebih apa kan masuk ke IKU juga kan, kalau misalnya di apa kalau pustaka belajar kan nggak ada di IKU. 200. Bulan, Pak. Literasi pustakawan misalnya gitu ya Bu. Di sini 150 aja ya. Ada bunyinya literasi informasi, Mas. Oh, oke oke. Masih ada juga tuh meja kayak kita tuh zaman dulu di mereka. Bisa jadi museum itu, Iya. koleksi museum. Nah, untuk museum nih, Bu Ali, untuk museum mereka punya gedung tersendiri dan itu sudah dijadikan model kayak museum-museum kayak di Kota Tua gitu ya. Ada museum Bank Mandiri. Mereka punya gedung sendiri di depan pintu masuk gerbang UPM di sebelah kiri. Mereka punya gedung museum sendiri. Itu pun di apa ya? Kayak kayak museum. Masuk berbayar, orang luar masuk berbayar kayak gitu. Dan itu kerjasama sama kementeriannya Malaysia juga, Kementerian Pendidikannya Kak, atau Kementerian Kebudayaannya. Itu mereka kerjasama kalau untuk museum. Jadi mungkin ke depan ya kita harus sering adakan MOU kerjasama dengan ANRI misalnya kan kita ada hubungan juga ke ANRI, ada hubungan juga ke bagian museum kebudayaan misalnya. Ini untuk glance sekilas gitu ya. Iya, kayak UNY, Universitas Negeri Jogja, udah ada museumnya sendiri. Iya gitu. Jadi Isinya itu loh Mas, isinya tentang papan tulis yang lama gitu. iya. Oh, terus meja meja lama, bangku lama. Nah, kita ada nggak di ini, Mas? Itu aja tampilin itu dulu. Kita ada yang lama-lama tapi udah rusak. Ya, kurang lebih sih begitu nih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya sih berharap kita bisa sama-sama jalan-jalan lagi ke sana atau kita ke tempat yang lain yang memang lebih bagus. Misalnya kalau menurut saya sih ini dalamnya luar biasa walaupun dari luar ya Bapak Ibu ya. Dari luar kelihatannya biasa aja ya kan. Misalnya nih saya keluarin dengan Iya, cara mungkin bisa kali ya dianggarkan ke sana, misalnya nggak mesti apa tuh, misalnya
satu orang tambahin berapa gitu ya, patung-patungan Iya Bu. kalau ada duitnya. Ya kan Ya, daripada ini kan ikut dari luar workshop kelihatannya gitu ya. biasa ya, dan catnya pada rusak-rusak, tapi dalamnya mereka ya sangat nyaman lah. Banyak juga mahasiswa yang komentar, ya perpustakaannya sangat nyaman, banyak dan mereka beragam juga kan, beragam pengunjung ya. Kalau kita kan beragam suku budaya, kalau mereka beragam suku budaya dan negara malah kan. Samping perpustakaan ada kafe, ini kafe kopi. Nah, jadi nggak perlu jauh-jauh nih. Ini kan perpustakaan nih. Mereka bisa mampir ke coffee shopnya mereka. Itu pun dulu ruang perpustakaan tuh katanya tuh Bu. Nah, ini ada ruang fotokopi gitu kali ya. Nah, yang mau fotokopi bisa di sini tuh. Mereka fotokopi juga, ada fotokopi khusus sendiri sekarang pakai aplikasi. Jadi bayarnya pakai aplikasi, fotokopinya pakai aplikasi. Gitu teman-teman, mungkin itu yang bisa saya share ke depannya. Ini yang saya ingin laksanakan, yakni ya pertama banget kita pelatihan kita terekam dengan baik, terrekap dengan baik. Siapa yang melakukan rekapnya? Kalau menurut saya kita semua. Nanti saya berharap ini file Excel yang saya buat ini saya buatkan di eh, worksheet-nya di Drive. Nanti biar semuanya bisa saling mengisi, gitu ya, saling mengisi punyanya sendiri atau punya misalnya punya bukan anak buah ya apa ya punya staff misalnya saling mengingatkan buat dicatat ikut di mana pelatihannya, kapan, berapa JP, nanti direkap di summary di sini. Jadi setahun ketahuan kita berapa kita laksanakan eh, apa namanya pelatihan, sehingga kita juga kompeten nih, semakin kompeten dalam menjadi pustakawan, fungsional pustakawan. Itu sih menurut saya. Kalau ada masukan, ada pertanyaan lagi, boleh silakan. Ya baik Bapak Ibu silakan. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung Boleh, angkat izin tangan. nanya. Silakan Bu Lili. Ya, maaf ya, nggak pakai kamera karena sinyalnya ini agak susah. Eh, ya, pertama tentu tadi ya apresiasi. Ya, alhamdulillah teman kita nih Pak Hakim sudah bisa dapat kesempatan yang mudah-mudahan berlanjut gitu ya tahun-tahun berikutnya kepada teman-temannya. Eh, Tadi saya sih lihat ya kalau kelebihannya pustakawan di sana mungkin di aspek bahasa ya, karena mereka punya bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris misalnya ya. Yang ini yang mungkin kita misalnya jadi kekurangan buat kita di sini. Kemudian anggaran mungkin ya, tadi saya terlambat juga maaf ya, saya kurang jelas tuh anggaran itu seperti apa. Ini negeri atau swasta ya, maaf. Negeri Bu, negeri. Oh negeri, nah iya, tadi saya belum cukup jelas itu anggaran seperti apa. Kalau memang mungkin karena mereka lebih maju negaranya, mungkin anggaran perpustakaan di perguruan tinggi yang ini juga misalnya lebih eh, bagus gitu ya misalnya. Mungkin nanti sedikit ya boleh disinggung lagi. Kemudian ada melihat struktur organisasi tadi, ya apa ya? Saya pengen tahu tadi sih berapa jumlah pustakawan dan perbandingannya dengan user yang dilayani, baik mungkin kita anggap saja user aktual ya, sekaligus user potensial, yang perbandingannya seperti apa sih di sana gitu.
Kemudian ininya, trennya di sana seperti apa untuk pengelolaan karya sivitas akademika? Misalnya apakah ada digitalisasi yang kemudian bisa dibuka aksesnya gitu. Jadi artinya dosen-dosen atau sifanya di sana membuka menghibahkan bukunya ya dalam bentuk cetak ataupun yang digital. Kalau kita kemarin punya punya titik baca gitu ya, punya touch and go, mungkin bisa di semacam itu. Apakah di sana ada trennya? Khususnya tadi sih ya karya-karya sifanya itu, yang buku-buku terutama yang diterbitkan oleh internal maupun penerbit komersial. Berikutnya, mungkin inovasi apa sih yang dilihat oleh Pak Hakim di sana yang mungkin mereka tunjukin gitu, atau yang Pak Hakim lihat yang mungkin nggak ada di tempat lain gitu ya. Mungkin itu terakhir, mungkin spesialisasi pustakawan. Selain yang tampil di sini di struktur gitu, tadi saya mungkin karena terlambat ya, apakah ada spesialisasi dan sebagainya, dan ini bagus banget, bisa ditiru ya, fotonya rapih kayak gini gitu, yang mungkin nanti bisa menyempurnakan web perpustakaan. Oh, boleh satu lagi. Tadi hubungan perpustakaan pusat dengan fakultas, kalau tadi udah dibahas, mohon maaf ya. Seperti apa? Tadi kan saya dengarnya baru pengadaan pengolahannya di pusat, dilayankan di fakultas. Apakah ini memang SDM-nya juga adalah SDM pusat perpustakaannya atau bagaimana? Kemudian pertanggungjawabannya juga apakah ke fakultas atau ke pusat atau itu. Makasih banyak Bapak narasumber dan moderator. Baik, terima kasih Bu Lili. Mas Hakim langsung dijawab ya. Baik, Bu Lili. Nanti kalau kelewat diingatin lagi ya Bu ya. Kalau untuk struktur tadi lagi struktur dulu lah ya, dari struktur dulu. Enggak ada. Struktur ini kan bagian mana dulu ya? Saya ingat yang terakhir dulu. Jadi yang terakhir dulu ya Bu ya. Yang terakhir dulu yang saya jawab. Ya, silakan, yang perpustakaan fakultas ini mereka tetap di bawah perpustakaan, setahu saya. Jadi mereka tetap bertanggung jawab ke perpustakaan, IKU-nya atau KPI mereka bertanggung jawab ke kepala perpustakaan. Anggarannya pun sama, tapi anggaran yang perpustakaan cawangan atau perpustakaan cabangnya itu bisa dapat tambahan dari usulan dekan di perpustakaan, dekan di fakultasnya. Jadi kan perpustakaan tadi punya anggaran tersendiri, anggaran yang memang sudah dianggarkan oleh universitas, dan anggaran dana amanah yang perpustakaan sumbangkan atau perpustakaan punya pendapatan untuk universitas, itu namanya dana amanah. Itu kan perpustakaan balik lagi ke perpustakaan berapa persen begitu ya. Nah, di perpustakaan fakultas mereka punya kelebihannya sendiri. Kalau ini memang mau menambah koleksi gitu ya, itu mereka ada tambahan dari universitas fakultasnya. Karena fakultas itu kan misalnya fakultas sains dan kesehatan, ini perobatan dan sains kesehatan, mereka kan punya pendapatan sendiri gitu kan. Mereka juga punya dana amanah di fakultas itu. Nah, kalau misalnya perpustakaan ada dosennya atau dekannya atau kaprodinya itu mau mengusulkan tambahan untuk perpustakaan, perpustakaan itu menerima. Nanti tapi dikelola oleh kepala perpustakaan dikelola oleh pusat perpustakaannya gitu. Itu anggaran, dari sisi anggarannya. Dan sisi
eh, karyawannya atau pustakawannya tetap bertanggung jawab KPI-nya ke perpustakaan pusat gitu. Itu yang kemudian anggaran tadi udah terjawab sekalian ya Bu ya. Ya, lanjut. Ya, anggaran perpustakaan fakultas, kemudian apa yang mau saya bawa atau yang unik di sana di tempat lain nggak ada. Pelatihan mungkin beberapa tempat ada yang nggak ada aplikasi pelatihan. Sebelum dimasukkan ke aplikasi pelatihan, itu tim bagian corporate dan latihan staff ini merekapnya dalam Excel worksheet yang dibuat oleh perpustakaan sendiri. Jadi perpustakaan buat worksheet sendiri yang seperti saya buat tadi. Nanti kalau sudah selesai yang dibuat di Excel, diinput oleh bagian corporate dan latihan staff ke aplikasi pelatihan. Jadi satu universitas itu menginput ke pelatihan. Jadi ketahuan oleh bagian kepegawaian kita dalam 1 tahun ini kita mengikuti pelatihan apa saja, berapa JP itu sih. Itu yang unik dan yang unik lagi menurut saya mereka kerjasama dengan SDGs-nya di sana tuh cukup solid. Yang ada ya mungkin di beberapa tempat ada sih bikin nominasi-nominasi unit terbaik, unit terbersih, unit terkreatif, unit terrecycle misalnya. Itu ada nominasi-nominasinya baik individu maupun unit. Itu ada penyelenggaraannya. Itu yang mungkin juga bisa kayaknya dilakukan di UIN misalnya. Kemudian apalagi tadi ya Bu? Hubungan pusat dengan cawangan. Ya, hubungan pusat tadi hubungan pusat sama cawangan tadi sudah Oh, sudah. kan perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas itu dalam satu kesatuan jadinya dalam satu kesatuan. Jadi memang di fakultas itu hanya titik layanan saja, nggak kayak di kita gitu ya. Kan kita dari sekarang pun kepala perpus kita pun Pak Agus inginnya kita sebenarnya seperti itu. Bahkan kemarin saat ada akreditasi ASIN dari agribisnis Fakultas Saintek sudah ngobrol sama Pak Dekan, Pak Husni Teja untuk membuat perpustakaan fakultas itu ya hanya titik layanan, dari titik layanan perpustakaan begitu. Dan mereka tetap standby. Mereka yang di perpustakaan fakultas itu tetap ada rotasi nanti ya. Misalnya yang di perpustakaan sains dan kesehatan nanti 3 tahun sekali atau 4 tahun sekali ada mutasi, ada rolling bisa ke bagian rujukan di pusat, bisa ke perpustakaan saintek, ke IT misalnya ada atau bisa ke pengolahan, bisa ke sumber digital. Nah itu ada rolling setiap 3 tahun sampai 4 tahun sekali. Tergantung kebutuhan juga. Kemudian tadi apa lagi, Bang Mario? Boleh nyambung dikit Pak Hakim? Ya. Tadi spesialisasi ya yang belum Oh, mungkin spesialisasi ya. Dan maaf satu lagi nyambung, tadi kan ada rotasi juga nantinya ya dengan fakultas, misalnya sama lah seperti di sini. Apakah dalam operasional layanan sehari-hari ini ada juga mobile services di pusat pustakaannya ataupun bahkan juga dengan fakultas tadi? Untuk spesialisasi di sana mereka karena dirotasi setiap 3 sampai 4 tahun sekali, itu untuk spesialisasi belum ada di mereka. Mungkin mereka juga mengarahnya ke sana. Mereka juga lagi belajar ke sana bahwa akan dibuatkan subjek spesialis. Tapi di sementara ini yang fokus ke subjek spesialis itu di layanan rujukan, bagian rujukan atau layanan reference. Jadi di sana ada bagian-bagian yang memang spesialis Turnitin. Ini ada siapa? Ini sebagai bagian e-resources ini siapa? Nanti konsultasinya dengan siapa? Jam berapa? Nah itu di bagian rujukan sih Bu.
Untuk subjek spesialisnya hanya di bagian rujukan, sisanya di yang lain rotasi aja semuanya. Dulu pun katanya semuanya berhak atau punya tugas menjawab chat atau email, tapi sekarang hanya di bagian rujukan. Kemudian tadi spesialisasi terus apa lagi tadi ya Bu? Tadi perbandingan jumlah usernya, kita anggap aja user aktual ya dengan apa jumlah pustakawan. Nah, jumlah pustakawan mereka, pustakawan itu 51 pustakawan dan 105 pembantu pustakawan. Jadi seperti ini nih. Mana ya? Misalkan di bagian layanan rujukan kita buat misalnya. Di sini ada kepala bagiannya. Ini kalau di kita mungkin ya udah pustakawan madya gitu ya. S52 ini udah pustakawan madya. Kemudian punya pustakawan kanan S44 ini grade-nya bagian pustakawan penghubung. Kemudian ada pustakawan lagi ini penghubung ini yang konsultan ya Bapak Ibu ya. Ini konsultan. Kemudian ada lagi, nah ini penolong pustakawan. Pembantu pustakawan atau penolong pustakawan yang misalnya mereka hanya lulusan SMA, D1, D2, D3 mungkin gitu ya di sana. Nah, totalnya itu mereka 155 pustakawan atau 50 pustakawan, 100 pembantu pustakawan dengan jumlah mahasiswa totalnya 30.000 mahasiswa. Jumlah di UIN Jakarta 40.000. Jadi total mahasiswa di kita tuh lebih banyak dibandingkan UPN. Tapi pustakawan kita lebih sedikit dibandingkan UPN. Itu sih yang bisa dibawa tuh untuk diusulkan ke bagian universitas. Selanjutnya anggaran Mas Hakim. Anggaran perpustakaannya mereka pun agak tertutup kalau nominal ya. Kalau nominal mereka agak tertutup, tapi yang jelas mereka semakin ke sini semakin berkurang anggaran perpustakaannya. Walaupun mahasiswanya pun enggak ya masih agak stabil, naik turunnya masih stabil. Mereka karena kampusnya perpustakaan ini di bawah kerajaan gitu ya, di pegawai negeri, mereka semuanya pegawai kerajaan. Tetap mereka diminta untuk itu kayaknya mirip lah kayak kita, diminta untuk menghasilkan dana sendiri, menghasilkan anggaran sendiri. Jadi ada dana yang memang dari mahasiswa nih anggaran. Kalau di kita kan 5% di undang-undangnya ya, 5% anggaran universitas ke perpustakaan. Mereka mungkin sama seperti itu. Setelah mereka membuat pengajuan anggaran sekian, nah nanti disesuaikan dengan jumlah mahasiswa. Itu yang anggaran utama. Anggaran yang satu lagi tadi dana amanah. Nah, dana amanah itu dari penghasilan perpustakaan itu sendiri. Tadi sewa loker, pengunjung luar, kemudian denda, kemudian apalagi yang menghasilkan dari perpustakaan itu dimasukkan ke UIN, ke universitas. Nanti berapa persennya itu ada perhitungannya dari mereka yang bisa digunakan oleh perpustakaan, baik untuk pelatihan kah, untuk acara, kegiatan, atau apapun. Gitu. Tadi ada, itu lagi, itu aja. Apa lagi Baik, ya? Bu Lilik cukup ya. Ada Yang lagi tadi boleh? yang karya, terutama karya dosen tadi apa Oh di ya, sana karya dosen. ya, Karya trennya. dosen di sana tidak spesifik, tidak ada karya dosen yang spesifik. eh, Ditempatkan di tempat yang khusus nggak ada. Kemudian mereka pun walaupun ada bagian tadi yang saya bilang perkhidmatan, penyelidikan dan maklumat, di sini mereka hanya melayani untuk pengecekan
karya-karya dosen aja, tapi mereka juga lagi mulai mengusulkan bahwa ada serah simpan dosen ini ke perpustakaan, dan itu mereka juga belum belum dilakukan, tapi mereka baru mau akan melakukan itu gitu. Jadi ada serah simpan karya dosen gitu ya ke kampus, ke universitas, nanti ditampung termasuknya salah satunya di perpustakaan. Mungkin ini poin yang penting ya Pak Hakim, yang terakhir ini bisa diusulkan bentuk operasionalnya seperti apa sehingga bisa diterapkan di kita gitu ya. Iya Bu. Kemudian satu lagi tadi yang mobile ya Bu ya, yang mobile tentunya nggak ada ya Bu ya. Sempat saya bercerita juga bahwa kita di sini punya inovasi mobile librarian atau mobile service. Di sana tidak ada, tapi ya rotasi aja selama 3 sampai 4 tahun itu yang ada di mereka. Jadi mobile itu nggak ada sih di sana. Berarti kita lebih maju dalam hal ini ya. Ya, Maksudnya mobile ini layanan. Iya, iya. iya Service. mobile layanan di sana pun nggak ada, mereka ya layanan referensi kan tadi sudah ada sendiri bagian-bagiannya tetap berjalan, nanti rotasi mereka adanya. Ya, Itu artinya sih. kita bisa mengadaptasi dari perpustakaan lain yang mungkin ada seperti itu gitu kan ya, supaya dapat model yang bagus. Oke, sama satu Tadi, lagi iya silakan. teman-teman, Bapak Ibu semuanya, yang pernah saya temui saat saya sedang muter gitu ya di sana, saya menemukan ada waktu si pustakawan itu sharing dari yang mereka, jadi pustakawan ini habis keluar ikut pelatihan di luar, entah luar kota atau luar negeri, itu mereka diwajibkan setelah mengikuti kegiatan mereka sharing apa yang mereka dapatkan di pelatihan itu, dibuatkan dalam bentuk Zoom. Kalau bisa datang langsung offline, tapi kalau nggak bisa wajib di sharing via Zoom. Itu wajib wajib sharing intinya. Dan itu bisa dimasukkan ke dalam pelatihan tadi, baik sebagai narasumber atau kita sebagai peserta misalnya, kayak gitu. Jadi eh, bisa kita contoh juga. Makanya saya kenapa agak kekeh juga pengen seandainya pun nggak difasilitasi misalnya dari perpustakaan, mau sore ke malam misalnya, saya buka Zoom dari rumah, saya sharing apa yang saya dapatkan di UPM, ya saya sharing aja, mau kapan aja saya pengennya ada waktu kapan. Nah, itu kalau bisa dibiasakan di kita seperti itu. Misalkan Bu Lili ini dari mana misalnya, oh dari Amerika kemarin Bu Lili misalnya. Nah, itu Bu Lili wajib sharing itu sama kita. Iya. Kalau enggak, itu KPI-nya turun juga, IQ-nya turun juga. Ya nanti kan tentunya banyak teman-teman kita yang akan berangkat ya, ada yang ke Batam, ada yang ke Solo, ke Bandung. Mungkin nanti bisa Mantap itu sharing Pak ya. Mario. Harus sharing itu ya. Iya, Jadi satu paket ya, apa namanya, laporannya dalam Iya, bentuk betul. tulis dan dalam bentuk Satu masuk presentasi, ke dalam sharing lah, laporannya. sharing Tidak knowledge-nya ada ya. rencana tindak lanjutnya. Ini pun Ya. udah ditanya sama Pak Rektor kapan presentasi buat tindak lanjutnya. Cuman Hmm. laporannya masih banyak yang belum menyelesaikan, jadi ya tertunda lah untuk sharing ke laporan ke Pak Rektor. Sudah ditanya sama Pak Rektor soalnya. Ya. baik Mungkin Bapak Ibu boleh ada lagi? sedikit boleh ya, Pak Mario, maaf. Berarti yang tadi yang ditiru dari sana kan tadi terkait pemetaan atau pendataan apa namanya, keikutsertaan ya dalam kegiatan pelatihan, sampai materinya apa, jumlah jam pelajarannya dan seterusnya. Mungkin termasuk di dalamnya eh, kehadiran sebagai peserta kegiatan asosiasi atau konferensi ya, seminar, bukan hanya pelatihan ya bentuknya ya. Ya, Dan itu kan jadi ketahuan bahwa apa namanya, sudah bisa ada spesialisasi gitu. Pustakawan ini topik-topiknya ini diarahkan untuk mengikuti topik yang ini gitu kan, akan terbentuk sesuai minat dan apa ya,
minat dan ya, apa nyebutnya ya, ya minat lah ya, minat apa yang mau diperdalam atau dijadikan spesialisasinya gitu ya. Artinya bentuknya bukan hanya pelatihan, saya rasa sih. Iya, boleh, benar setuju. Jadi nanti di sini nanti Excel ini akan saya share nanti ya, saya share misalnya ke Bapak Ibu teman-teman semuanya. Nanti silakan kalau mau ada tambahan kolom apa nanti kalau memang kita bisa mulai nanti di awal November kita rekap yang pernah kita lakukan dalam tahun ke belakang. Nanti kita masing-masing kita isi sendiri di sini. Kita isi sendiri, kita masukkan nanti direkap sendiri di sini total GP-nya sehingga tahun depan dari Januari kita sudah mulai eh, melakukan hal ini kayak gitu. Makasih Ya, Bu Pak Loli, silakan. Hakim, makasih moderator. Baik, Bu Loli, sudah apa jam tambahan lagi? 11. Saya kira cukup ya. Dikit dong, Oh, ada lagi. Silakan Bu Loli. itu tadi terkait tadi yang kolom tadi, itu memang mau diterapkan Mas Hakim sekarang ini ataukah nanti? Itu satu. Yang kedua, nanti data itu untuk siapa dan untuk apa? Itu Ya, dua, ya kan? ya buat data kita aja sih Bu. Oh, Harusnya udah. Sebentar, yang ketiga, kita kan beda ya. Maksudnya nggak seperti di UMP, UPM. iya ya. Ya kan beda kan? Anggarannya beda. Apakah Ya, juga yang fakultas itu ikut kepada kolom yang diberikan Mas Hakim? Udah aja itu, makasih. ya. Kalau menurut saya sih Bu, kita semuanya input aja Bu. Jadi nanti kan ketahuan juga di fakultas biar diperhatikan juga dari perpustakaan pusat. Ya mana tahu nanti pustakawan yang di fakultas bisa dianggarkan, bisa diikut sertakan mengikuti kegiatan pakai anggaran dari pusat gitu Bu. Jadi kita semuanya kita juga makin jadi ada kontrol ya, ada kontrol bahwa di perpustakaan fakultas nih misalnya Mbak Imas dalam setahun ini Mbak Imas ternyata masih kurang nih ngikutin kegiatan pelatihannya, JP-nya masih kurang. Nanti dari dari ibu misalnya atau dari ibu Lili yang dekat dengan Mbak Imas bisa merekomendasikan ke perpustakaan pusat atau memotivasi Mbak Imas, ayo Mbak Imas ikut pelatihan ini ada di sini, baik itu eh, eksternal gitu yang kita pelatihan keluar atau ada yang Zoom, Mbak Imas ikut yang Zoom aja misalnya, ini silakan. Jadi buat kontrol kita sendiri karena kan kita nggak ada bagian pelatihan dan corporate tadi ya Bu Roli. Jadi ya menurut saya kita semuanya saja jadi bagian itu kita saling mengingatkan untuk memantau pelatihan yang sudah kita ikuti. Oke, baik. Berarti itu khusus kalau ada anggaran dari PU ya. Kalau misalnya anggaran dari fakultas berarti nggak masuk ke kolom itu ya. Nggak dimasukin aja Bu. Wah, itu mah beda dong. Kecuali Nggak, dengan data itu, anggaran dari perpus pusat bisa. Dan kecuali satu lagi, kecuali kalau misalnya anggaran seluruh URIN terpusatnya kan belum masih masing-masing. iya memang iya. Maksudnya kalau dari fakultasnya sudah ada kegiatan juga diikut sertakan kegiatan, ya nggak apa dimasukkan ke sana. Jadi kan tahu kalau perlu nanti di Excel-nya ditambahkan sumber anggarannya dari mana misalnya. Jadi kita sih buat kontrol, oh semuanya udah merata walaupun anggarannya nggak dari pusat. Nanti kan kelihatan dari sana anggarannya dari mana misalnya. Nanti ditambahkan aja kolom-kolomnya kalau memang kiranya butuh dimasukkan. Buat kontrol aja sih Bu. Jumlah pelatihan kita JP-nya nyampe apa enggak. Iya, boleh. Oh, ini sedikit mungkin memang konteksnya ini ini kan kita baru mau apa ya, memulai ya, dan mungkin harus sudah dimulai untuk punya peta lah ya, punya peta tadi ya Pak Hakim ya, punya data Ya, sehingga nanti tadi Bapak Ibu mungkin di antara kita masih ada yang kurang, oke kita
bersama-sama mengejar ya yang kita kurang gitu. Ya, Dan tadi memang juga ada, kalau tadi saya sebut aspek spesialisasi misalnya, itu juga penting ya, terutama kalau kegiatan yang berbayar pasti kan biar tercapai ya sasarannya. Terus yang ketiga mungkin kaitannya dengan bukan soal pembiayaannya, tapi tadi bahwa teman kita ini sudah mendalami ini, kita mulai ada pengayaan lah, atau tadilah spesialisasi tadi sih lebih ke situ. Ada topik-topik yang umum yang semua harus dapat, yang semua bisa dapat, bahkan lebih dari 18 GPL pun nggak apa-apa, tapi ada topik-topik yang memang teman-teman sudah merasa, saya ambil topik ini, yang terkait ini misalnya gitu. Soal anggaran mungkin sambil jalan juga akan dipikirkan gitu ya, sambil pengembangan struktur ya ke depannya. Termasuk efeknya tentu anggaran ya, bagaimanapun siapa yang membiayai kegiatan itu. Tapi mungkin saat ini belum ke situ, belum bisa lah paling nggak tahun ini misalnya. Intinya itu peta untuk ininya aja dulu ya, peta untuk tercapai atau semua, enggak gitu. iya kita semua belajarnya gitu ya, belajar Iya, apa sudah belajarnya udah semana, merata belum? ya itu aja mungkin tahun ini mungkin baru seperti itu ya Pak Hakim, tapi dimulai aja gitu intinya. Betul, betul. Makasih. Baik Bapak Ibu, cukup ya? Cukup. Sudah jam 11 karena kita juga akan, untuk yang laki-laki akan Jumatan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua, terutama untuk Mas Hakim ya, yang sudah sharing begitu panjang dan begitu luas. Semoga nanti acara-acara selanjutnya kami harapkan bisa dari Bapak Ibu yang sudah melakukan pelatihan atau lain sebagainya bisa untuk sharing seperti Mas Hakim ini ya. Baik, demikian Bapak Ibu semua. Kita jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan insya Allah nanti Mas Hakim akan bawakan sertifikat ya. Pembicara sendiri akan bawa sertifikat. Dari pusat perpus, nanti Iya. dari Pak Kapus sama Ikapus. JP nggak apa-apa, 3 jam kek, jangan 2 jam. Kesannya 3 jam aja. Minimal 3 jam ya. Iya. Narasumber yang bikin sertifikat sendiri. Baik, kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Foto bersama. Oleh-olehnya mana? Ya. Gantungan kuncinya mana? Aku yang dapat. Lihatin Mas Hakim. Aku yang dapat itu yang pertama aku nanya. Lihatin. Sweet dulu, sweet. Foto bersama dulu, foto bersama. Oh ya, foto bersama ya. Siap. Oke. Semuanya open cam. Imas, Mas, kebalik Imas. Pokoknya Mas, kebalik. Siapa yang foto ini? Ya, aku udah cepetan, ayo. Ya, silakan Bu Loli. Silakan on cam. Cuma 3. Pilih historia itu wajahnya itu. Ya ampun, susah banget ya on cam ya. 1, 2. Ya ampun. Ya. On cam. Yang lain cuma 4 orang nih. Aku masukin TikTok loh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Hakim. Terima kasih Mas Mario. Ditunggu sertifikatnya. Ditunggu. Makasih Mas Hakim. Kuncinya buat Bu Loli, Pak Mario. gantungan kuncinya. Nah, iya, gantungan kunci jangan dibelah 2. Terima kasih. Ini bagus ini, yang bikin siapa ini? Absen lupa. Nah, ini yang bikin siapa, Mas Mario ya? Iya, Bagus. dari Canva ini. Sampai ya, maksudnya kreatif gitu, bagus. Tapi kenapa itu miring-miring gitu? Tapi memang jadi berpikir sih, Cosmo. Bagus. Mas Mario itu apa kepala perpus dari awal sampai sekarang bikinin kayak gini. Iya. Kalau nggak ada ininya, kalau nggak ada pengangkatannya pakai itu aja foto-foto.
Oke, izin live ya, Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu. Absen, absen. Udah. Yang ditunggu sekarang itu gantungan kunci. Ya. Kabur. Ya, izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.